Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas solusi uji kompetensi materi dinamika partikel, dan submaterinya adalah formulasi hukum-hukum Newton untuk bagian yang pertama fisika SMA kali ini. Let's be smart to learn physics. Go. Formulasi hukum-hukum Newton ini harus kita pelajari kembali, di mana untuk benda yang dinyatakan dalam materi dinamika gerak dari suatu partikel, maka di sini kita harus membahas dulu hukum-hukum Newton yang mendasari pada dinamika gerak ini. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berkaitan dengan benda diam atau benda itu dalam keadaan bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, atau yang dikenal dengan istilah GLB, gerak lurus beraturan. Jadi benda diam akan tetap diam atau benda itu bergerak lurus dengan kecepatannya konstan, yang dikenal dengan sebagai hukum kelembaman. Kalau diam tetap diam, kalau bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Dan yang kedua adalah hukum 2 Newton. Ini adalah jika benda mendapatkan gaya, benda tersebut bermassa m, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang dirumuskan sigma F sama dengan m kali A, atau A sama dengan sigma F per m. Dan kemudian yang ketiga adalah hukum Newton 3 ini tentang aksi sama dengan gaya reaksi. F aksi sama dengan F reaksi, di mana untuk hukum Newton ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu gaya aksi dan reaksi itu bekerja pada benda yang berbeda. Contohnya, dua orang saling dorong-mendorong, A mendorong B, B mendorong A. Jadi dua benda yang bekerja, arahnya saling berlawanan dan besarnya sama, sehingga kalau dijumlahkan kedua gaya tersebut nilainya sama dengan 0. Nah, setelah membahas tentang konsep utama yang ada pada formulasi hukum-hukum Newton ini, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Untuk soal yang nomor 1, gaya 50 Newton digunakan untuk menarik benda 10 kg sepanjang suatu meja datar. Jika gaya gesekan antara benda dan meja adalah 15 Newton, hitunglah A resultan gaya, B percepatan gerak benda tersebut. Oke, kita selesaikan yuk ya. Untuk yang diketahui di sini, untuk soal nomor 1, F sama dengan 50 Newton, M sama dengan 10 kg, dan F kecilnya gaya geseknya 15 Newton. Untuk menyelesaikan ini, marilah kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda bermassa M ini yang berada pada bidang mendatar di atas meja datar, ditarik dengan gaya F, kemudian dilawan oleh gaya gesek sebesar F gesek yang dilambangkan dengan F kecil. Jadi di sini ada dua gaya yang bekerja pada benda tersebut, F gaya tariknya dan F gaya geseknya. Nah, setelah dilukiskan ini, maka kita akan bisa dengan mudah menyelesaikan soal A, yaitu resultan gayanya. Jadi ada dua gaya yang bekerja, maka resultannya sama dengan jumlah gaya yang bekerja sama dengan yang ke kanan positif, yang ke kiri adalah negatif. F besar min F kecil. 50 dikurang 15 sama dengan 35 Newton. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang pertanyaannya B, percepatan gerak benda tersebut. Jadi kita mencari besarnya percepatan benda.
dengan menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka untuk percepatan ini nanti akan kita bisa ketemukan di mana sigma F-nya tadi adalah 35 Newton sama dengan M10 dikalikan A. Maka A sama dengan 35 dibagi 10, hasilnya adalah 3,5 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon pangkat 2. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Pada suatu saat gaya hambatan udara 250 Newton bekerja pada seorang penerjun payung. Jika massa penerjun beserta payungnya sebesar 75 kg, berapa percepatan jatuh ke bawah yang dialami oleh penerjun saat itu? Nah, marilah kita tuliskan yang diketahui F kecilnya, F geseknya 250 Newton. Massa penerjun plus payungnya adalah 75 kg. Maka A sama dengan titik-titik. Perhatikan gambar yang kita buat di sini ada penerjun payung. Penerjun payung tersebut punya massa dan bergerak ke bawah. Maka bergerak ke bawah itu karena adanya massa dikalikan berat gravitasi yang memiliki benda tersebut punya berat benda yang sebesar V sama dengan M kali G. Gerak ke bawahnya, gaya beratnya tadi dilawan oleh gaya gesek udara dengan parasit adalah sebesar F, dan muncul percepatan ke arah bawah karena geraknya ke bawah adalah sebesar A. Dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka V min F, arah gerak kita berikan tanda positif, sama dengan M kali A. V-nya adalah M kali G 75 kali 10 min, F-nya adalah 250 sama dengan M-nya 75 kali A, sehingga A sama dengan 500 dibagi 75, hasilnya adalah 6,6667 dibulatkan 6,7 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon pangkat 2. Nah, ini adalah penyelesaian yang nomor 2 dan kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Sebuah lokomotif atau kepala kereta api yang bermassa 8.000 kg mampu menarik gerbong yang bermassa 40.000 kg dengan percepatan tetap 1,2 meter per sekon pangkat 2. Jika lokomotif digunakan untuk menarik gerbong yang bermassa 16.000 kg, berapa percepatan yang dihasilkannya? Yang diketahui di sini bahwa loko adalah 8.000 kg. Massa gerbong yang pertama yang ditarik adalah 40.000 kg, mengalami percepatan A1 1,2 meter sekon pangkat min 2. Kemudian jika gerbongnya diganti MG2, massanya 16.000 kg, maka percepatannya menjadi A2. Jadi yang menarik daripada loko tadi, besarnya gaya adalah sama atau tetap. Jadi kita gambarkan ada logo di atas rel kereta api, kemudian diberikan gaya, maka logo tadi akan berpindah dengan gaya tariknya sebesar F, mengalami percepatan sebesar A. Karena gaya yang pertama dan yang kedua adalah besarnya sama, yaitu sama dengan besarnya F saja, atau F1 sama dengan F2 sama dengan F, maka F1-nya adalah M loko ditambah M gerbong untuk soal yang pertama dikalikan A1 sama dengan massa loko plus massa gerbong kegiatan yang kedua dikalikan dengan A2. 8.000 ditambah 40.000 kali 1,2 sama dengan 8.000 ditambah 16.000 kali A2. 57.600 sama dengan 24.000 A2, maka A2 sama dengan 576 dibagi 240, hasilnya adalah sama dengan 2,4 meter sekon pangkat min 2.
Nah, ini adalah untuk penyelesaian yang soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4 ini, sebuah gaya F yang dihasilkan pada benda bermassa M1 menghasilkan percepatan 4 meter sekon pangkat min 2. Gaya yang sama jika dikerjakan pada benda kedua bermassa M2 menghasilkan percepatan 12 meter sekon pangkat min 2. Berapa nilai perbandingan M1 banding M2? B. Berapa percepatan yang dihasilkan F jika M1 dan M2 digabung menjadi satu ditarik dengan gaya F yang dimasukkan pada soal? Jadi yang diketahui A1-nya adalah 4 meter sekon pangkat min 2, A2-nya 12 meter sekon pangkat min 2. Oke, kita selesaikan untuk yang A. Berapa nilai perbandingan M1 dibanding M2? Karena F-nya sama, maka F1 sama dengan F2, di mana F1 itu adalah M1 kali A1. F2 adalah M2 kali A2. Sehingga dengan demikian bisa kita nyatakan besarnya perbandingan M1 banding M2 sama dengan A2 dibanding A1 sama dengan 12 dibanding 4 sama dengan 3 dibanding 1. Ini bisa diartikan bahwa jika M1-nya sama dengan 3, maka M2-nya sama dengan 1 kg. Dan untuk mencari percepatan yang dihasilkan F jika M1 dan M2 digabung menjadi 1 adalah F yang digunakan untuk menarik benda ini harus kita cari dulu, bisa mencari F1 atau bisa mencari F2. Kalau F1 berarti M1 kali A1, kalau F2 berarti M2 kali A2. Kalau kita menggunakan M1 kali A1 sebesar F, maka F-nya sama dengan M1-nya adalah 3, A1-nya adalah 4. Maka 3 dikalikan 4 sama dengan 12 Newton. Itu adalah gaya yang bekerja pada benda bermassa M1 ataupun pada M2. Dengan F sudah diketemukan, maka hasil gabungannya M1 plus M2 kali A, 12 sama dengan 3 plus 1 kali A, maka A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon pangkat 2. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Sebuah partikel yang bermassa 2 kg bergerak lurus menyusuri sumbu X dengan besar kecepatan mula-mulanya 3 meter per sekon. Searah sumbu X positif, berarti ke kanan. Bila gaya 6 Newton searah sumbu X negatif bekerja pada partikel itu selama 3 sekon, tentukan kecepatan akhirnya. Yang diketahui M sama dengan 2 kg dari soal, V0-nya 3 meter per sekon positif, F-nya min 6 Newton karena arahnya ke X negatif. Jadi yang ke kanan positif, ke kiri negatif, dan T-nya adalah sama dengan 2 sekon. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan dari soal nomor 5 ini. Setelah kita tuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya yang dilambangkan dengan VT. Jadi kecepatan akhirnya VT itu rumusnya VT sama dengan V0 plus AT. Itu dari rumus kinematika ya. Jadi F sama dengan M kali A min 6, F-nya min 6 sama dengan M-nya 2 kali A, maka A ketemu, min 6 dibagi 2 sama dengan min 3 meter sekon pangkat min 2 atau meter per sekon pangkat 2, berarti percepatannya ke arah X negatif. Maka VT sama dengan V0 plus A kali T, V0-nya adalah 3 plus A-nya min 3 kali 2. Jadi min kali plus adalah min, sehingga 3 min 6 sama dengan min 3 meter per sekon. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecepatan akhirnya adalah 3 meter per sekon searah
dengan sumbu X negatif. Demikian video pembelajaran fisika membahas solusi uji kompetensi konsep dinamika partikel dan subkonsepnya adalah formulasi hukum Newton bagian yang pertama fisika SMA. Semoga dapat membantu fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.